dan rutinan dipakai. Terutama ketika cuaca lagi mendung-mendung lembab seperti ini, bakteri lebih banyak. Nah, bakteri ini bisa dicegah dengan bakteri acidophilus atau bakteri yang ada di jeruji. Tinggal semprot aja lah. Nanti kemanfaatannya ada zat-zat yang mempercepat pemulihan, namanya asam laktat. Di jeruji itu luka-luka tanaman itu cepat ditambal, kayak betadine menungso Bu. Begitu. Jadi nanti bisa mengobati luka-luka sehingga tidak infeksi. Nah, ikan infeksi komono luka ora cepat garing, Pak. Nah, ini infeksi bakteri. Dia mengurangi pengeluaran panen, mengurangi pameton. Seperti itu dulu untuk bakteri. Terus nyambung ke topik lain. Kedalaman tanah segitu. Itu pH-nya 7. Bagus. pH-nya 7,0 pas. Ini karena ada lorotan lapukan dari bukit ini. Jadi ono lapukan godong-godong mlebu mrene, dia jadi pupuk. Nah, dia itu kecukupan untuk nitrogen ya, tapi karena ada tanda-tanda kekurangan kalium sedikit, sama itu kena sejenis sama bakteri ya, jenis bakteri, jadi daunnya kuning. Nah, ini pH-nya coba kita geser 5,4, ternyata tidak sama. Geser sidik beda. Ada bagian yang banyak sukete, lemu, ada bagian yang kurus kayak saya. Mending tahu diri, Bu. Ini 5,0 di zoom, Mas. Boleh pakai ini aja, itu gampang. 5,0 ya. Bener kan 5,0? Ya. Nah, pH 5,0 ini menandakan dia kekurangan kalium. Dia nitrogennya cukup bagus tapi kaliumnya kurang. Makanya pada kuning-kuning. Dari gejala-gejala fisiknya ada yang 5,3 tidak sama. Jadi kalau ngetes pH itu harus acak beberapa titik. Ya, ini 5,3. Jadi rata-rata di sini 5,3. Ada sebagian yang masih 7, tapi sebagian besar 5. Jadi pH 5 ini nanti merusak atau mengganggu. Kamera agak masuk lagi Mas, kena panas Mas. Normalnya kedalaman. Oh iya, ini kedalaman ya. Belum tak ukur. Kedalaman Pak. Tanam itu berapa? Bentar Pak. Ini kedalaman tanahnya sampai di bekasnya ini di sini. Kalau bisa 25 cm, ini baru 20 cm. Dalamnya. Dalam lumpurnya nih. Lumpur yang baik itu 25 cm. Ndute. Ndute selawe cm nek bisa. Ini kan baru 20. Caranya gimana? Dengan penambahan kompos-kompos itu. Tapi ini udah cukup bagus, teksturnya lembut. Hanya rodok berbatu karena nyatanya ngisor bukit. Rata-rata kedalaman 20 cm. Tapi sebenarnya untuk standaran ya udah cukup lah 20 cm. Untuk minimal 20 cm udah bisa. Kayak gitu. Terus kita cek indikator cahaya, kita bisa cek masuk ke rimbunan. Misalkan di sini. Nah, ini lumennya 2000 karena ini masih jam siang terik, jadi matahari bisa menembus. Kalau mau ngecek cahaya fotosintesis yang bagus itu sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Nah, sama tadi jam 8 pagi. Jadi untuk mengukur lumen itu paling bagus jam-jam segitu karena nilai fotosintesis, jam-jam fotosintesis. Artinya jam masak, wayah masak, pawonnya murupe padang apa bleret. Jadi cahaya matahari itu ibaratkan pawon, Bu. Srengenge kuwi kaya ngono kompor gase. Nek ora ono gase nyala kan ora murup. Jadi ono kokine, ono panganane, ono bumbu-bumbune tapi ora ono genine padha karo. Makanya tanaman ki butuh begar. Iyom-iyomane kudu dihindari. Nah, ini pengukuran yang paling bagus itu sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Kenapa biasanya banyak rumpun yang gemuk, tandurannya lemu, tapi orang ngewohi? Karena ternyata sing bagian bawah itu tidak kena fotosintesis, tidak bisa masak. Iyoman karo kancane dhewe. Makanya jarak tanam itu harus diperhatikan. Jarak antar gang. Tujuannya kanggo cahaya matahari karo sirkulasi udara, seperti itu. Jadi turun ya, terlalu kerap kali ya. Nanti pada jam 3 sore ini udah gelap gulita. Jadi malai yang bisa ngisi itu yang kena sinar matahari. Nanti di sini ono anakan po metu malai ini dia tidak bisa ngisi karena rimbun. Dia turun lumennya.
semakin ke bawah semakin redup, semakin turun. Ini untuk pH tanah sini ya. Kita cek 5,8. Oke. Nah, terus yang sini Itu dalam nih ya. dalam ini ya. 25, 20. 5,7. pH-nya 5,7. Cahaya matahari agak-agak turun sedikit, goyang-goyang. Ini bagus, tapi nek menawa kerempetan nanti fotosintesis akan terganggu. Nah ini kedalamannya bagus ini. Normal ini. Ya. Bagus ini bisa mentok. Kelembapan tanahnya. Tanah yang dingin itu ciri-ciri banyak nitrogennya. Jadi tanah sini itu sudah banyak nitrogennya Pak. Kalau mupuk jangan kebanyakan urea. Ya. Kalau mupuk jangan kebanyakan urea. Nah ini sudah cukup subur tanah sini. Malah tinggi ya.